Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita tetap mengikuti pembelajaran daring ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kebutuhan dasar manusia, di antaranya konsep agama, fungsi agama, kebutuhan manusia terhadap agama. Perkenalkan, nama saya Unes Sofiatudihni. Adapun anggota kelompok saya adalah Risalatul Mu'awana, Nopia Aliatus Syam, dan Jamil Waliuddin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Mas Jamil membacakan materi yang pertama. Ya, baik. Materi yang pertama, konsep agama. Dalam pandangan Al-Quran, din al-Islam adalah satu-satunya ciptaan Allah. Din yang satu ini adalah aturan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Namun, pada takaran realitas sekarang ini, din al-Islam banyak ragam dan versinya. Din al-Islam sebagai tatanan hidup meliputi seluruh aspek kehidupan, dari mulai masalah ritual sampai kepada masalah muamalah, termasuk masalah sosial budaya, ekonomi, politik, bahkan sampai kepada masalah kenegaraan. Seseorang yang mengaku muslim atau menganut din al-Islam harus mengikuti tatanan hidup Islam secara kafah. Kafah yaitu komprehensif apapun resikonya. Apabila ia menolaknya, maka ia pasti akan terpental di akhirat sebagaimana diterangkan di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 85. Terdapat 3 unsur agama yaitu keyakinan, peribadatan, dan sistem nilai. Jadi, seorang muslim harus mengikuti tatanan hidup dalam Islam dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apabila seorang muslim melakukan tatanan hidup selain din al-Islam, maka ia termasuk orang-orang yang rugi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novia Aliatus Syam. Baik, yang berikutnya yaitu fungsi agama terhadap kebutuhan manusia. Fungsi dan kedudukan agama dalam kehidupan manusia diantaranya 1 sebagai pedoman, 2 sebagai aturan, dan yang ketiga sebagai undang-undang Tuhan yang harus ditaati dan mesti dijalankan dalam kehidupan. Agama sebagai way of life, artinya agama sebagai pedoman hidup yang harus diberlakukan dalam segala segi kehidupan. Orang yang beragama dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, menguasai nafsunya sesuai dengan ajaran agama. Orang yang beragama cenderung berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan hartanya, tenaganya, maupun pikirannya. Janji akan berusaha sehabis daya upayanya untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan membangun kehidupan sosial yang rukun dan damai. Jadi, agama ada untuk menyeimbangkan antara akal dan nafsu, kapan akal digunakan dan kapan nafsu digunakan. Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya di masa primitif dulu saat ilmu pengetahuan belum berkembang, tetapi juga di zaman modern seperti sekarang saat ilmu dan teknologi telah semakin maju. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Risalatul Mu'awana. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Tuhan menurunkan agama untuk kepentingan manusia. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ikatan itu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, sebagai fitrah yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Agama sangat berguna dan mempunyai sifat yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan membangun kehidupan sosial yang rukun dan damai, mendidik agar memiliki jiwa yang tenang, membebaskan dari belenggu perbudakan, berani menegakkan kebenaran, memiliki moral yang terpuji, dan agama dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Kebutuhan manusia terhadap agama didasari oleh beberapa faktor dominan, yaitu faktor fitrah dan kekurangan, kelemahan manusia, dan faktor tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, agama adalah paket yang sangat dan amat dibutuhkan oleh manusia. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.